Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Isti Aisyah dengan NPM 2022-015-70029 dan dari kelas 8XB untuk prodi bimbingan dan konseling. Sebelumnya di sini saya akan memberikan suatu aksi dan reaksi sebuah dari kasus yang tengah viral di media sosial. Dengan judul kasusnya itu mahasiswa yang di Ambon tewas gantung diri karena juga oleh masalah asmara. Nah, seperti apa sih adanya mahasiswa yang di Ambon ini meninggalnya itu karena gantung diri dan dia mengalami suatu masalahnya itu dari asmara. Nah, yang pertama mungkin ya, untuk saat ini karena tengah hangat nih kasus ini tuh sudah ada dari bulan April kemarin. Nah, ini mengenai dari seorang mahasiswa perempuan, inisialnya K, usianya itu 20 tahun. Nah, dia itu meninggal gantung dirinya itu ditemukan di rumahnya dan di kamar itu dalam kondisi tengah malam. Usut ternyata K ini meninggal karena habis diputuskan oleh pacarnya dengan inisial F. Seperti apa sih? Kenapa bisa ada terjadinya bunuh diri dan apa sebenarnya? Kenapa? Dan fenomena seperti bunuh diri ini fenomena yang sangat banyak dan seperti kayak sudah hal wajar ya kalau di Indonesia. Karena setiap bulannya itu selalu ada meningkat juga kasus dari bunuh diri. Nah, bunuh diri itu juga banyak faktor dari pengaruhnya seperti apa dan tipe-tipe dan macam-macam bunuh diri apa. Sebelumnya, bunuh diri itu adalah suatu cara bisa untuk menghilangkan nyawanya dia sendiri ataupun menyakiti dia sendiri. Kebanyakan bunuh diri itu berakibat fatal. Fatalnya ya meninggal. Nah, kalau dalam Islam sendiri, kalau bunuh diri itu pun dilarang oleh agama ya, karena itu kan sama aja kita tindakannya itu sengaja, karena bunuh diri sengaja yang bisa menyakiti diri sendiri dan menghilangkan nyawa kita sendiri. Nah, kalau dari tipe-tipenya, dari bunuh diri sendiri, ada bunuh diri yang mana ini bunuh dirinya itu adanya integrasi sosial. Nah, dari integrasi sosial ini itu dilakukan oleh individu yang sering diasingkan di sosialnya. Misal kayak dipandang sebelah mata. Misal kayak nggak dianggap keberadaan dia, atau di sini dia selalu merasa tidak ada yang bisa membantu dia selama ini. Ada juga itu bunuh diri altruistik karena keterlibatan adanya suatu kelompok atau individu. Misal kalau ada bunuh diri seperti kayak perang ya, mungkin dulu sebelum Indonesia merdeka itu ada perang. Nah, ada yang ketiga tuh bunuh diri anomik. Apa sih bunuh diri anomik itu? Jadi kurangnya antara regulasi sosial dan diri, kayak pemicunya itu lebih ke stres. Nah, adanya kekecewaan yang dihadapi sehingga dia gak tahu nih apa yang mungkin dia bakal lakuin lagi. Nah, yang terakhir ada bunuh diri fatalistik, yaitu karena di bawah aturan yang ketat. Semisal tuh kayak aturan yang kayak orang-orang tuh banyak menuntut dia untuk supaya dia tuh bisa, padahal sebenarnya kan dia juga butuh istirahat. Nah, misal kayak artis Korea, karena di sana kan netizennya itu kan ya sangat kuat ya, sangat barbar lah istilahnya ya, itu salah satu tipe-tipenya. Nah, kembali lagi nih dari analisis ataupun yang saya akan berikan aksi dan reaksi mengenai dari mahasiswa yang di Ambon meninggal gantung diri akibat oleh asmara. Faktornya apa ya? Kemungkinan ibaratnya kalau dari asmara, apalagi mahasiswa ya, mungkin dari masih labil ataupun dia emang sudah namanya percintaan, sudah saling cinta, dan bisa fatalnya itu mungkin karena depresi. Dia merasa kalau si laki-laki F ini mungkin segala-galanya buat dia. Dia tidak bisa hidup tanpa dia. Nah, apapun dia sering lakuin bersama. Jadi seperti udah kayak, aku gak bisa hidup nih tanpa kamu. Kamu harus hidup sama aku ya. Seperti itu.
Nah, kalau dari kasus yang di Ambon, mahasiswa K ini, dia itu seperti tidak ada support dari lingkungan sekitar, misal dari orang tuanya, pengawasan dari orang tuanya, dia merasa sendiri. Karena kalau dari bunuh diri itu, dia udah buntu, dia udah nggak bisa ngelakuin apa yang ada di depannya, ya udah. Tapi ada pun juga ya dampak dari bunuh diri itu sendiri. Semisal kalau F ini ya, bunuh diri kan bisa dua kemungkinan ya, antara dia meninggal dan tidak meninggal, tapi kebanyakan 80% sih meninggal. Itu bisa menimbulkan trauma dan mungkin bakal berulang-ulang lagi nih, dia akan coba lagi. Nah, karena bunuh diri itu juga ada seperti kayak orang model juga, misal tiru nih, dia ada melihat contoh dari kasus yang lain ataupun dari video, lihat dari video ataupun dari omongan dari orang lain, daripada kamu putus sama dia, mending kamu mati aja, misal kayak gitu ya. Jadi kayak pikiran si K ini pasti bisa ke doktrin ya. Terus ada juga dampak, kalaupun selamat dari bunuh diri itu pasti kan luka-luka ya. Itu yang pertama pasti yang jadi sorotan adalah anggota keluarganya. Anggota keluarganya pasti akan malu pertama. Kedua, dia kayak serasa terganggu privasinya atau menganggap hal bunuh diri itu hal aneh. Karena kan memang hal bunuh diri itu kan dilarang ya kalau dalam agama Islam. Karena seperti tidak, orang yang bunuh diri itu seperti orang yang tidak punya patokan norma agama dalam hatinya. Nah, kemudian kalau dalam bunuh diri juga bisa memunculkan stigma. Semisal, dia itu pernah bunuh diri loh, pasti dia nanti bakal bunuh diri lagi. Semisal, kalaupun semisal Kak ini selamat kondisinya, dia bisa menjalin cinta, ataupun di sini dia pacaran, pasti ada hal yang membekas. Dia pernah bunuh diri nih, dia udah pernah coba bunuh diri, kayak gitu. Nah, tapi karena bunuh diri di Indonesia itu kayak jadi fenomena yang setiap tahun selalu naik, setiap bulan selalu ada kasusnya, apalagi ini di lingkungan mahasiswa. Mungkin positifnya kalau kita bisa membangun dalam percintaan, kita bisa lebih semangat lagi ya kalau untuk menjalani kuliah ataupun menjalankan aktivitas sehari-hari. Ada untuk gapaian, ada teman nih, selain teman sebaya, ada teman yang nanti kedepannya yang selalu ada buat aku, seperti itu ya. Nah, tapi kalau dalam kasus K ini, mungkin yang pertama kalau untuk dari orang tua ya, orang tua mungkin di sini harus lebih aware, lebih sering memperhatikan kondisi anaknya, ataupun ada hal gerak-gerik yang mencurigakan, kita boleh sebagai orang tua kita boleh curiga, kenapa anak saya ya nggak seperti biasanya. Ataupun dari teman, mungkin kan kalau orang yang patah hati ataupun cinta, kita harus beri semangat dia, kita harus beri, kalau dia itu bisa, tanpa mantan kamu tuh kamu bisa menjalani kehidupan kamu bisa meraih cita-cita kamu. Nah, kita harus bisa merangkul orang-orang di sekitar kita, jangan pernah kita mengejudge suatu kondisi seseorang itu langsung semata-mata kita itu egois lah. Kalau kita memberikan, kita harus bisa punya rasa solidaritas sebagai sesama manusia.